akan membahas mengenai rumus-rumus statistika part kedua, yaitu mengenai kuartil ya. Kuartil di sini membagi data menjadi 4 bagian. Sehingga ada kuartil bawah, kuartil tengah, dan kuartil atas. Nah, untuk lebih jelasnya bisa simak materi berikut ya. Rumus kuartil untuk data berkelompok itu disimbolkan dengan QI. Ya. Jadi disimbolkan dengan QI, di mana I itu sendiri itu adalah indeks yang menunjukkan kuartil yang akan kita cari. Ya. Jadi I ini dia akan bernilai 1 jika dia adalah kuartil bawah. I akan bernilai 2 jika dia kuartil tengah. Dan I akan bernilai 3 jika dia kuartil atas. Untuk rumus dari kuartil sendiri, dia mirip dengan rumus median yang bisa kalian tonton di video saya sebelumnya. Bisa kalian cek aja di playlist tentang statistika ya, dia mirip. Nah, sehingga ini kalau dijabarkan secara satu per satu, kuartil bawah itu Q1, nah TB ini kan mirip nih, cuma I nya aja diganti dengan 1, yang lainnya sama. Kalau dia kuartil tengah, dia Q2 ya, I nya ganti dengan 2. Nah, kuartil tengah ini kalau kalian perhatikan dengan jelas, dia mirip dengan median. Kenapa bisa dikatakan dengan median? Coba lihat 2 per 4. 2 per 4 kalau disederhanakan kan menjadi setengah dia, sehingga menjadi setengah N. Rumus median setengah N kan, min FK per L kali P. Nah, untuk keterangannya apa sih itu N, apa sih FK, apa P, apa F. Nah, itu kita simak masing-masing ya. Nah, kita simak yang ini dulu secara umum. Secara umum rumus dari kuartil itu QI dengan I yang tadi saya bilang itu tergantung ya. I-nya 1 berarti kalian disuruh mencari kuartil bawah, atau pertanyaan di soal itu kuartil bawah. I-nya 2 ya jika yang ditanyakan kuartil tengah. I-nya 3 jika ditanyakan kuartil atas. Itu mirip dengan lantai gedung gitu kan. Lantai bawah, tengah, atas. Nah, kalau lantai bawah itu kan misalnya lantai 1, habis itu naik lagi lantai 2, naik lagi paling atas lantai 3. Nah gitu ya, itu mirip dia ya. Jadi paling atas dinamakan lantai 3. Nah, kemudian apa sih yang harus dicari? Nah, yang dicari pertama mirip dengan median, itu kalian harus cari letaknya dulu pada suatu tabel distribusi. Letak dari kuartil ini di mana? Letak kuartil itu bisa dilihat dari I per 4N. Nah, jadi I per 4N dengan N itu adalah sigma dari F, jumlah frekuensi, banyak seluruh data. Kemudian kalau kalian sudah ketemu letak kelas kuartil yang ingin kalian cari, baru carilah TB. TB itu adalah tepi bawah. Tepi bawah dari kelas kuartil. Nah, tepi bawah itu apa? Bisa kalian lihat di rumus di video statistika yang pertama, bahwa TB itu adalah batas bawah dikurangi 0,5. Kemudian apa lagi? I per N udah, kemudian ada FK. FK adalah jumlah seluruh frekuensi atau frekuensi kumulatif. Jumlah seluruh frekuensi sebelum. Nah, di sini harus ditekankan kata sebelum kelas kuartil. Nah, kemudian F itu apa? F itu adalah frekuensi tepat ya, tepat di kelas kuartil. Di kelas kuartil. Dan terakhir P itu adalah panjang kelas atau panjang interval. Ya, jadi istilah yang saya gunakan itu konsisten ya dari video pertama sampai video yang ini. Nah,
Untuk memudahkan, nah kita coba latihan soal dengan menggunakan tabel distribusi. Kita coba cari kuartil bawah. Dari data ini, ingat kuartil bawah itu berarti Q1. Jadi rumusnya TB ditambah 1/4N dikurangi FK per F kali P. Nah, cari dulu letaknya. Letaknya 1/4N. N itu berapa di sini? 1/4N. N adalah jumlah frekuensi. Di sini jumlah frekuensinya itu adalah, kalau kalian jumlahkan adalah 40. Ya. Jadi 1/4N kali 40, maka letaknya dia, nah, jangan di sana ya. Di sana kan saya gunakan soalnya untuk nyari FK. Dulu. Nah. Tunggu sebentar. Oke, berarti ini adalah 40 bagi 4 adalah 10. Nah, ini letaknya. Jadi, di mana letaknya itu yang data ke-10 ini? Letak data yang ke-10 itu bisa kalian kumulatifkan. Nah, kumulatifkan nih dulu di sini. Nah, berarti yang rentangan 51 sampai 55 baru ada 5. Kemudian 5 ditambahin 7 itu adalah 12. 12 sama 8 20, kemudian 29, 35, 40. Berarti data yang ke-10 letaknya berada di sini kan? Nah, di sini letaknya dia. Karena kalau yang di atasnya itu kan baru sampai data kelima, baru ada 5 jumlah data gitu. Jadi ini letaknya dia, saya pertegas. Kemudian langsung aja ya ke sini. Jadi Q1 sama dengan TB-nya berapa jadinya? TB itu batas bawah. Batas bawahnya ini BB-nya. Batas di bawah intervalnya itu 56. Berarti di 56 dikurangi 0,5 dapat 55,5. Berarti di sini 55,5 ditambah 1/4N itu 10 dikurangi frekuensi tepat sebelum FK-nya. Ini 5. 5 per frekuensi tepat dianya adalah 7. Ini F, ya ini F. Ini adalah FK-nya. Ya, jadi 7 kali panjang interval dari 56 sampai 60 itu bisa kalian hitung dengan manual P-nya ya. 56, 57, 58, 59, 60 ada 1 2 3 4 5. 5. Berarti panjangnya adalah 5. Berarti ini menjadi 55,5 ditambah 10 kurang 5 itu 5/7 kali 5. Nah, ini kalian bisa orek-orekkan. 55,5 ditambah 25 dibagi 7, 3,57. Ini akan menjadi 59,07. Nah, 07. Oke, jadi itulah Q1 kuartil bawah. Oke, jika ada yang belum dipahami, kalian bisa rewind ya, ulang ini apa yang saya sampaikan, atau bisa dipertegas dengan mencari kuartil tengah atau mencari median. Kuartil tengah sesuai dengan rumusnya adalah Q2 TB ditambah 2/4N dikurangi FK per F kali P. Ya, sama seperti sebelumnya kita harus cari letaknya. Tadi kita udah nyari FK-nya ya, mirip ya. FK-nya bisa kalian cari dulu. Ini 5, kemudian 12, 20, 29, 35, 40. Oh, berarti jumlah datanya ada 40. Berarti letaknya 2/4 kali 40. 20 yaitu data kok 20, sorry ya, 10 yaitu data yang ke-20 letaknya. Nah, ke-20 di mana? Ke-5. Besok sampai ini baru data ke-12. Oh, di sini ya, letak yang ke-20. Oke, berarti dari sini kalian dapat TB adalah 61 dikurangi 0,5. Jadi TB-nya itu tergantung di mana letaknya ya. Kalau di sini letaknya dari Q2 ya udah TB-nya itu dari ini gitu. Dikurangi 0,5 dapatnya 60,5. Kemudian FK frekuensi sebelumnya, frekuensi kumulatif sebelumnya, ini dia FK yaitu 12.
Kemudian F-nya, frekuensi tepat di kuartil tengahnya itu adalah 8. Dan P-nya tadi di sebelumnya, karena ini datanya sama, dia adalah 5. Tinggal hitung. Q2, TB-nya 60,5 ditambah 2/4N itu adalah 20, dikurangi FK-nya 12 per F-nya 8, P-nya adalah 5. Jadi ini menjadi 60,5 ditambah 20 dikurangi 12 itu 8/8 kali 5. 8/8 kan 1. Oke, sama aja 60,5 ditambah 5. Jadinya 65,5. Jadi inilah kuartil tengah atau biasa dikatakan mediannya. Terakhir, biar lebih klop, kalau ditanyakan Q3 atau kuartil atas, pertama kalian harus ingat rumus bahwa kuartil ketiga itulah 3/4N dikurangi FK per F kali P. FK cari dulu di sini ya, tambahkan kolom lagi pada tabel distribusi kalian. Nah, ini 5 bis 12, 20, 29, 36, 40. Jumlah datanya 40. Berarti di sini nyari letaknya. Letaknya adalah 3/4 kali 40. Coret 10, 30. Data kelita 30 di mana dia? Baris pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam. Iya, bener ya yang ini ya. Baris kelima atau kelas kelima. Di mana kelas kelima ini TB-nya dia adalah 71 dikurangi 0,5 yaitu 70,5. Kemudian FK, frekuensi kumulatif sebelum kelas median itu nih, sebelum. Dan F-nya sendiri adalah 6, frekuensi tepat di kelas, bukan median sih, kuartil ya, tadi saya bilang apa ya, pokoknya kuartil gitu, kuartil atas. Kemudian P-nya adalah 5, jadi kuartil atas adalah TB-nya 70,5 ditambah 3/4N-nya 30 kurang 29 per 6 kali 5. 70,5 ditambah 1/6 kali 5. Itu sama aja dengan 70,5 ditambah 5/6. 5/6 di sini adalah 0,83. 70,5 ditambah 0,83 adalah 71,33. Oke. Itu kuartil atas. Nah, sekarang nih kalian bisa lihat di layar. Saya ada tulis hamparan atau jangkauan kuartil, kemudian ada simpangan kuartil. Nah, ini juga termasuk rumus ya. Ada istilah mengenai hamparan yang disimbolkan dengan H. Hamparan ini sama aja istilahnya dengan jangkauan kuartil, di mana H itu rumusnya adalah Q3 dikurangi Q1. Ya, jadi ini rumusnya. Jadi kalau kalian ketemu suatu tabel distribusi ataupun dalam bentuk histogram atau poligon, kalau disuruh mencari hamparannya, berarti kalian harus hitung dulu Q3-nya dan hitung juga Q1-nya. Kalau masing-masing sudah dapat, itu kalian selisihkan antara Q3 dengan Q1. Kemudian kalau mau ditanyakan berapa simpangan kuartil, nah, berapa simpangan kuartilnya? SQ-nya. SQ berarti kalian juga harus mencari Q3 dan Q1. Q3 dan Q1 itu kalian kurangi dulu. Ya, kemudian baru dibagi 2. Itu namanya simpangan. Ya. Nah, pada tabel ini seandainya saya tanyakan itu ya, tentukan hamparan dan simpangan kuartilnya. Oke. Nah,
Karena kita sudah mencari sebelumnya nilai Q3 dan nilai Q1 di depan, jadi kita bisa langsung gunakan itu. Tetapi kalau kalian belum mencarinya, ya monggo cari terlebih dahulu. Kalau udah dapat Q1 dan Q3 baru cek di soal pertanyaannya apa. Kalau ditanyakan hamparan atau jangkauan antar kuartilnya atau jangkauan kuartil, tinggal Q3 kurangin Q1, yaitu 59,07 dikurangi kok 59 ya? Oh iya, sorry, kebalik. 71 harusnya ya. 71,33 dikurangi 59,07. Nah, di sini jawabannya adalah 59,07. 3 simpen 13 6 2 21. Berarti 12,26. Jadi kalau umpamanya ditanyakan simpangan kuartilnya, simpangan ya, SQ-nya. SQ berarti tinggal setengah dari hamparan atau setengah dari Q3 kurang Q1, atau ini Q1 yang kira-kira dulu, setengah dari 12,26. Nah, berarti ini jawabannya adalah 6,13. Oke, itu dulu ya mengenai kuartil atas, bawah, tengah, serta simpangan kuartil dan jangkauan antar kuartil. Itu dulu video saya kali ini. ALJ Belajar bersama Kuniti mengucapkan terima kasih. Silakan subscribe channel YouTube ini dan share sebanyak-banyaknya ke teman kalian agar materi yang saya buat ini bermanfaat dan ada koreksi jika ada yang salah. Itu dulu, sampai ketemu di video selanjutnya. Bye bye.